Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya. Di channel di Kayu Sune, terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Karena channel ini secara konsisten memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Anda tanpa kompromi. Kali ini kita mau bicara tentang satu topik yang berjudul Iblis juga bisa membuat mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang ajaib yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Beda mujizat dari sulap ialah bahwa mujizat adalah sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia, sedangkan sulap adalah tipu gerak, bahkan tipu dengan teknologi untuk mengelabui penonton. Tetapi di zaman ini, iblis berhasil menginvasi manusia sesuai dengan terminologi Dave Hunt dalam buku Occult Invention. Banyak pesulap yang telah memakai bantuan iblis. Dan bagaimana peran iblis di dalam melakukan mujizat? Mujizat iblis di zaman Musa. Alkitab mencatat bahwa di zaman Musa ini iblis melakukan beberapa mujizat. Pada saat Yehova membawa keluar bangsa Israel untuk menjadi negara yang sah sekaligus tiang penopang dan dasar kebenaran, maka Raja Mesir yaitu Firaun tidak mengizinkan mereka untuk keluar. Kita sudah sering membaca tindakan Allah Yehova dengan mujizat-mujizat yang amat dahsyat. Tetapi iblis tidak mau kalah. Dia juga beraksi menunjukkan bahwa dia bisa membuat mujizat melawan mujizat Allah. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12 berkata, "Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantara mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka." Lihatlah, iblis bisa membuat mujizat meniru mujizat Tuhan, dan Tuhan mengizinkan dengan tujuan tertentu. Ada sesuatu yang lebih penting dalam agenda Tuhan terhadap Firaun, Musa, dan orang Israel. Tentu Tuhan dapat memakai ular dari tongkat Musa untuk mematuk Firaun, atau ularnya seperti kobra menari-nari di wajah Firaun sampai dia ketakutan dan melepaskan bangsa Yahudi. Tetapi jika segampang itu Firaun melepaskan bangsa Yahudi, maka tidak menimbulkan kesan mendalam dalam benak bangsa Yahudi beserta keturunan mereka dan juga orang-orang Mesir. Dengan mujizat demi mujizat dipertunjukkan, bahkan yang terakhir yaitu mujizat terdahsyat, pembunuhan semua anak sulung, sambil melaluinya menetapkan sebuah ibadah simbolistik penyembelihan anak domba untuk mengingat janji Allah bahwa akan mengirim juru selamat yang akan dihukumkan menggantikan manusia. Ketika Musa dan Harun merubah air di Mesir menjadi darah, hal itu ditiru juga oleh para ahli sihir di Mesir. Sehingga setelah melihat itu Firaun mengeraskan hatinya. Sekali lagi Tuhan mengizinkan iblis melakukan mujizat. Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Selanjutnya Musa dan Harun disuruh Tuhan memenuhi Mesir dengan katak. Dan untuk sekali ini pun Tuhan mengizinkan para ahli sihir Mesir itu meniru, dan mereka memunculkan katak-katak juga. Keluaran 8 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Itulah yang berikut ialah nyamuk. Ketika Musa memukul tongkat ke tanah, semua debu tanah menjadi nyamuk. Para ahli sihir Mesir mencoba meniru, namun mereka gagal. Ternyata kemampuan iblis memang terbatas. Keluaran 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kemudian tulah yang keempat yaitu lalat pikat. Kasus lalat pikat ini ternyata ahli sihir Mesir tidak berusaha untuk mencoba meniru, karena mereka tahu bahwa kemampuan mereka sangat terbatas.
Dari apa yang terjadi di Mesir pada zaman Musa, bisa ditarik pelajaran yang penting, ialah bahwa iblis bisa melakukan mujizat yang terbatas dan Tuhan mengizinkannya. Tulisan ini bukan difokuskan untuk membahas mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di Mesir melalui Musa dan Harun, melainkan hanya ingin membuka mata para pembaca atau para pendengar untuk bisa melihat bahwa iblis bisa melakukan mujizat dan bahwa dalam tingkat tertentu Tuhan mengizinkannya. Mengapakah zaman Musa banyak mujizat? Zaman Musa adalah zaman peralihan dari keimamatan Ayah ke zaman keimamatan Harun. Ini adalah masa di mana Allah menutup sebuah periode zaman dan memulai sebuah periode zaman baru. Keimamatan Harun akan dimulai dan keimamatan Ayah akan diakhiri. Sesudah keimamatan Harun ditegakkan, selanjutnya tidak ada lagi ayah yang berdoa memberkati anaknya dengan menumpangkan tangan ke atas mereka. Berdoa agar Tuhan memberkati anak-anak kita tentu boleh dilakukan sepanjang masa, tetapi tidak dengan meletakkan tangan di atas kepala mereka laksana imam. Setelah bangsa Yahudi sampai di Gunung Sinai, mereka diresmikan sebagai sebuah bangsa dengan sistem ibadah simbolistik disempurnakan. Mereka akan menjadi sebuah bangsa yang bertugas menjaga janji Allah dan menerangi semua bangsa di muka bumi. Musa adalah pribadi yang sangat istimewa, yang dipersiapkan untuk tugas yang besar sejak masih dalam kandungan. Dalam perubahan zaman, di mana diperlukan seorang yang sangat spesial, Tuhan selalu menyiapkan orang, misalnya Paulus, yang disiapkan dengan pendidikan Taurat yang sangat mendalam. Ketika Tuhan belum waktunya memakai Musa dan dia bertindak sendiri, terjadi kefatalan dan hasilnya dia menjadi buronan. Musa sangat kecewa kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan membiarkannya di saat dia sangat membutuhkan Tuhan. Padahal dia bertindak sendiri di luar schedule Tuhan. Tetapi setelah waktunya tiba di usianya yang sudah 80 tahun, menurut Musa mungkin sudah terlalu tua, tetapi menurut Tuhan justru sudah matang. Akhirnya dia dipakai. Tetapi saat itu orang Yahudi sudah diperbudak 400-an tahun. Tidak mudah untuk diajak untuk memberontak terhadap Mesir yang superpower, yang tidak mungkin bisa dilawan dengan kekuatan kepalang tanggung. Tuhan memakai Musa melakukan mujizat untuk meyakinkan orang-orang Yahudi dan untuk menakut-nakuti Firaun serta orang Mesir. Mujizat yang Tuhan lakukan melalui Musa untuk pihak Musa dan orang Yahudi itu adalah bukti bahwa Allah Jehovah, Allah nenek moyang mereka menyertai mereka, dan Dia Allah yang berkasa. Jika disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, demikian untuk keluar dari Mesir, maka bisa berhasil. Di sisi Firaun dan orang Mesir, Tuhan ingin mereka betul-betul mengakui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa istimewa, karena mereka umat Allah, alam semesta, dan Allah sedang membawa mereka ke sebuah wilayah untuk menjadi mercusuar di sana dan memancarkan kebenaran ilahi Allah pencipta alam semesta ke seluruh bumi. Mengapa Yesus Kristus membuat mujizat? Zaman Yesus Kristus dan rasul-rasul juga adalah sebuah zaman perubahan, yaitu perubahan dari zaman ibadah simbolik ritualistik jasmania ke zaman ibadah hakikat rohania dalam kebenaran. Musa berada di awal masa pembentukan sebuah negara teokrasi atau masyarakat sakral society yang dipimpin langsung oleh Allah pencipta alam semesta, sedangkan para rasul di awal masa pemisahan antara negara dan gereja. Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah Allah Jehovah yang mengosongkan diri, mengenakan tubuh manusia
untuk membuktikan hakikat dirinya, Allah Bapa melakukan segala sesuatu yang dimintanya sebagai manusia. Tiap-tiap mujizat yang dilakukannya terjadi atas permintaannya kepada Bapa. Maka kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 43, firman Tuhan berkata, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Itu merupakan cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, mujizat yang dilakukan oleh Yesus sesungguhnya itu dilakukan Bapa di sorga atas permintaannya, dengan tujuan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, sesuai dengan kutipan di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 43. Semua itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Allah Yehova sedang mengenakan tubuh manusia. Tentu masih banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama dia di bumi ini. Dan sekali lagi, Yesus Kristus melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan juga dia adalah Mesias. Mengapa rasul-rasul melakukan mujizat? Rasul-rasul yang diberi kuasa melakukan mujizat di awal zaman Perjanjian Baru tentu dengan tujuan agar mereka dihormati, ditaati, bahkan ditakuti. Mereka adalah tonggak perubahan dari zaman sistem ibadah simbolistik ke ibadah hakikat. Keadaan mereka seperti Musa yang menghadapi bangsa Yahudi yang telah diperbudak oleh Mesir selama 400-an tahun. Para rasul menghadapi orang-orang Yahudi yang sudah menjalankan sistem hukum Taurat selama 1500-an tahun. Mereka tidak gampang menerima ajaran baru. Rasul-rasul diberi kuasa untuk melakukan mujizat sebagai bukti bahwa mereka adalah rasul Yesus Kristus, utusan khusus Yesus Kristus. Mereka adalah utusan Yesus Kristus dan melalui mereka wahyu yang Tuhan turunkan diajarkan secara lisan dan dituliskan. Jadi, mujizat yang mereka lakukan adalah bukti kerasulan mereka. Dan itu yang memateraikan tulisan mereka sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi rasul-rasul melakukan mujizat-mujizat untuk membuktikan otoritas mereka sebagai rasul Yesus Kristus, dan mereka diberikan karunia-karunia khusus kerasulan. Pembuat mujizat akhir zaman. Mesias palsu akan datang, dan karena dia sangat tahu bahwa Mesias dinubuatkan akan mengadakan mujizat, maka ketika Mesias palsu mengklaim dirinya Mesias, dia akan meyakinkan orang dengan mujizat palsu. Sebelum the big boss yang palsu muncul atau antikristus, akan muncul dulu banyak nabi-nabi palsu dan rasul-rasul palsu. Mereka tentu dikendalikan oleh Lucifer dan dilepas secara teratur dan terukur. Mereka akan mengadakan mujizat-mujizat untuk membiasakan kondisi suasana mengejar mujizat, sehingga sangat antusias menyambut kedatangan antikristus. Matius 24 ayatnya yang kelima memberitahu kita
bahwa akan terjadi pembajakan nama Yesus, sehingga membingungkan orang Kristen dan sulit membedakan kelompok Yesus yang benar dan yang palsu. Mereka akan rajin sekali memberitakan Injil dan terlihat sangat rohani. Dan juga telah dikatakan bahwa roh iblis akan bergiat di akhir zaman dan akan melakukan berbagai mujizat untuk menyesatkan orang. Seharusnya orang Kristen yang tidak rela disesatkan berhati-hati.